berikan contoh pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim ini sudah sesuai dengan pengertian yang tadi di awal saya sampaikan, adalah ketika meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu maknanya adalah zalim. Ketika memperkaya diri sendiri, mengambil uang rakyat, maka itu juga zalim. Melestarikan perkara-perkara yang sifatnya maksiat, itu jelas zalim. Melindungi mafia, jelas zalim. Ini hanya contoh ya, saya tidak sedang menuduh, tapi ini contoh. Karena sesuai pertanyaan, berikan contoh pemimpin yang zalim. Jadi saya kasih contoh. Maka kalau ada pemimpin melindungi mafia, itu zalim. Ada pemimpin melindungi tempat maksiat, itu zalim. Ada pemimpin yang melestarikan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga zalim. Maka intinya ketika meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, prinsipnya adalah zalim. Membuat aturan, membuat undang-undang dilanggar sendiri, itu zalim. Kalau kelompoknya dilindungi, kalau kelompok yang lain ditegakkan hukum, itu juga zalim. Maaf, saya tidak sedang menuduh. Ini sesuai pertanyaan, berikan contoh pemimpin yang zalim pertanyaannya. Maka Nabi juga pernah bersabda ketika ada seorang bangsawan yang mencuri, lalu minta perlindungan kepada Nabi melalui Usamah bin Zaid agar melobi Rasulullah agar dia dibebaskan dari hukuman. Maka Rasul kemudian mengatakan, lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, maka Rasul menyatakan, niscaya akan aku potong tangannya, niscaya akan ditegakkan sanksi hukuman tersebut, meskipun itu adalah putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan seperti itu, tidak pandang bulu meskipun putrinya sendiri. Lalu kemudian Rasul menjelaskan, sesungguhnya kehancuran orang-orang terdahulu, idza saraqa fihimus syarif, ketika ada orang-orang kalangan orang-orang mulia, kalangan orang-orang terpandang, bangsawan yang mencuri, maka hukum tidak ditegakkan. Tetapi idza saraqa fihimud dhaif, ketika ada orang yang lemah dia mencuri, maka hukum ditegakkan. Ini contoh kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya kita sebagai warga negara yang baik, kita doakan para pemimpin kita doakan pemerintah kita, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan jauh dari kezaliman. Maka saya sering berdoa, salah satu doa yang sering saya ucapkan itu adalah Allahumma aminna fi auntonina. Ya Allah, berikan keamanan untuk negeri kami. Wa aslih a'immatana, dan perbaikilah ya Allah para pemimpin-pemimpin kami. Jadi kita berdoa kepada Allah, wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Perbaikilah ya Allah para pemegang kebijakan negeri ini. Wa ainhum, dan bantulah mereka ya Allah ala ta'diyati amanatihim, untuk dapat menunaikan amanah mereka. Ini termasuk doa yang sering saya ucapkan. Mohon kepada Allah dijadikan negeri yang aman, kemudian para pemimpinnya diperbaiki, birokratnya diperbaiki, dan mohon kepada Allah agar Allah membantu para pemimpin-pemimpin kita untuk menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, pemimpin yang jauh dari korupsi. Wallahu a'lam bishawab.